Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan akan membahas beberapa poin yang akan menjadi konsep ataupun pemahaman-pemahaman yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah SD Islam Amanah Cendekia Karanganyar hadir untuk menjawab tantangan pendidikan kontemporer, hadir berusaha untuk memberikan pendidikan Islam yang berkualitas, yang bersumber ataupun yang merujuk kepada keilmuan atau budaya ilmu yang dibahas di kajian yang sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau bertanya SD ini itu merujuknya kemana, itu kita bisa menjawabnya bahwa kita bersandar kepada budaya ilmu, ya. Tidak untuk mempromosikan organisasi ataupun madhab tertentu. Kita bismillah berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan Islam untuk anak-anak kita yang terbaik, yang bisa menjawab kebutuhan di zaman sekarang ini. Oke. Jadi Bapak dan Ibu dan guru-guru asatizah yang sudah mengikuti juga, pada pada dasarnya kita memerlukan untuk berbicara berkaitan dengan konsep-konsep kependidikan yang kita pahami selama ini dan kita terapkan di sekolah. Jadi pengelola sekolah ya memiliki kefahaman mengenai konsep Islam yang mempengaruhi konsep pendidikan yang kemudian berpengaruh kepada jalannya pendidikan serta pengambilan keputusan dalam desain kurikulumnya. Kemudian dalam tema Islamisasi ilmu dan konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah, harapannya bisa difahami dan diimplementasikan oleh kita semuanya, para guru, para orang tua, para masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan pada paradigma keilmuannya terkhusus kepada para praktisi pendidikan. Kemudian peserta didik SD diajarkan dengan praktik ibadah sebagai bagian kehidupan yang wajib dilakukan berkaitan dengan konsep fardu ain yang akan kita bahas nanti. Dan dikenalkan ilmu dalam Islam bahwa ada pembagian fardu ain dan fardu kifayah di kelas 4, 5, dan 6. Seterusnya. Sekilas mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan yang kita maksud adalah secara praktisnya adalah kita melihat segala sesuatu itu dari perspektif Islam, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi terkadang kita melihat sebuah fenomena ataupun kejadian ataupun misalnya apa itu kemajuan gitu. Apakah bagaimana sesuatu itu dikatakan maju? Kira-kira gimana Bapak dan Ibu semua? Terlihat modern lah tuh misalnya. Atau canggih, dekat dengan IT gitu. Menguasai IT dianggap maju misalnya. Ada orang pandai berhitung atau matematikanya, fisikanya bagus dianggap sebuah kemajuan atau kesuksesan misalnya. Terus bagaimana kita melihat eh, kesuksesan dan kebahagiaan
orang yang kaya selalu dianggap sukses dan bahagia misalnya. Padahal tidak sedikit orang kaya itu yang keluar masuk psikolog ya. Keluar masuk psikolog karena dia stres dalam berbagai hal kehidupan yang kita tidak ketahui. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat ya, melihat sesuatu itu bagaimana, itulah yang disebut dengan cara cara pandang atau paradigma Bapak dan Ibu semua. Nah, di sini kalaupun dalam Islamisasi ilmu kita melihat realitas itu, fenomena-fenomena yang terjadi itu dari perspektif Islam yang didasarkan atau terbangun dari pemahaman kita atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi hasil dari kita mengkaji, ikut kajian itu akan berpengaruh terhadap kita melihat realitas. Maka dari itu ada perbedaan orang yang ngaji dan tidak ngaji dalam melihat realitas. Maksudnya realitas itu misalnya ada ya kaya dan miskin itu ya. Orang kaya itu seperti apa sih? Orang miskin itu seperti apa sih? Dari perspektif Islam gitu. Ya, itu akan kita dapatkan kalau kita sering mengaji ya, sering mendapatkan tausiah, itu akan membentuk bagaimana kita melihat kehidupan. Ya. Jadi ini nanti kita akan sedikit beberapa melihat ya realitas ilmu dan pendidikan dari dan terkhusus dari artikulasi penggunaan istilah atau bahasa tadi. Apa yang apa itu namanya ketika kita ingin ya, melihat sebuah pendidikan itu kemarin di awal-awal kita sudah melihat realitas dari perspektif Islam. Pendidikan itu beberapa kata ya, ada tarbiyah, terus kita fokusnya ke adab ya, takdib. Lembaga SD Islam Amanah Cendekia menitik beratkan kepada konsep takdib. Dan ada beberapa istilah lain seperti tarbiyah dan seterusnya. Beberapa istilah dari perspektif Islam itu memiliki makna-makna. Itu adalah bagaimana kita membangun cara berpikir Islami, gitu. Cara berpikir Islami dari pendekatan bahasa. Kemudian di dalam proyek ini juga ada kita yang dimaksud dengan Islamisasi itu kita tetap terbuka dengan ilmu modern. Perkembangan-perkembangan kekinian kita tetap terbuka. Cuman kita selektif, kreatif, dan integratif. Maksudnya apa Bapak dan Ibu semuanya? Misalnya, oke kita menganggap orang yang pandai fisika, kimia, kita anggap maju. Oke, maju dalam artian dia mengikuti zaman modern. Sebagai insinyur, sebagai arsitektur, sebagai dokter gitu ya, sebagai profesional. Tapi kita menyeleksi faham-faham yang menyertai atas ilmu-ilmu yang datang dari Barat terutama. Jadi yang ketiga ya, poin yang ketiga, Islamisasi ini juga menguatkan cara berpikir Islami dalam melihat tantangan kontemporer sehingga bisa selektif dan tidak terhegemoni dengan kemajuan Barat. Maksudnya kita tidak apa itu namanya sebagai seorang Muslim kita harus bangga dengan Al-Quran dan Sunnah. Maju di dalam Islam itu adalah ketika kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu kaya, entah itu miskin. Ketika kita bisa mempertahankan ketakwaan itu sebuah kemajuan. Bergerak menuju sesuatu yang sukses, bahagia dunia dan akhirat itu ketakwaan. Bukan sekedar material apa ini namanya sesuatu yang bersifat materialistis gitu ya. Harus kaya, harus punya mobil mewah, harus punya rumah mewah gitu. Kita selektif kekayaan oke, kita sebagai seorang muslim harus kaya, bisa haji, umroh dan lain sebagainya. Bisa membantu lembaga pendidikan, bisa membantu dakwah, bisa wakaf. Kita untuk melihat kekayaan itu tadi, Islam juga menyuruh kita untuk kaya.
Tapi kita menghilangkan cara-cara hidup yang tidak baik yang menyertai dari sifat kekayaan itu. Jadi contohnya selektif seperti itu. Oke, kita melihat orang yang pandai ilmu IPA atau IPS, tapi kita menghilangkan nilai-nilai yang dibawa. Seperti dalam IPA, realitas sebuah fenomena alam dianggap hanya sebagai mekanisme mesin besar. Tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu IPS Bapak dan Ibu, itu ada teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenarannya nanti merujuknya ke filsafat. Itu ada di ilmu-ilmu IPS. Itu di kampus-kampus, Masya Allah itu luar biasa. Orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena di dalam teori-teori barat, itu bersifat sesuatu yang tidak memiliki dasar. Dasarnya akal manusia itu sendiri. Itu diseleksi, diseleksi. Seseorang yang memiliki pandangan dunia Islam akan mampu menyeleksi hal-hal seperti itu. Nah, terutama untuk para pendidik ya, untuk pendidik kita harus bisa memahami bagaimana dunia ini bekerja dan berjalan. Dan kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai muslim meskipun kita juga mengikuti zaman. Wah, gitu ya. Next. Nah, ini kita sedikit akan mengupas. Ya, kita beberapa kali membahas ya mengenai bagaimana kita memilih kata di dalam memanggil guru. Wah, karena di dalam pemilihan bahasa ini tadi berkaitan dengan worldview, pandangan dunia ya. Jadi kata yang dipilih itu nanti akan memiliki konsep. Kata yang dipilih memiliki makna, dan makna itu memiliki konsep, dan dari konsep dipengaruhi oleh cara pandang. Ketika saya mencoba mencari beberapa data ya untuk fenomena panggilan Miss dan Mister di beberapa lembaga pendidikan Islam, itu yang pertama adalah memang untuk menumbuhkan citra modern, global dan profesional, bilingual, multikultural, kesetaraan, jadi ada guru sebagai teman gitu ya. Jarak antara guru dan murid itu semakin dekat gitu. Kemudian untuk segmen pasar yang menganggap pemakaian bahasa Inggris adalah sekolah elit dan maju. Wah, ini cara pandangnya di ini ya, bisnis ya, pasar. Bagaimana pasar melihat mungkin sekolah Islam yang biayanya tinggi juga ya, itu memakai pendekatan seperti itu agar dianggap maju, agar dianggap elit gitu. Kemudian, nah di sini ketika panggilan guru sebagai ustadz dan ustadzah, di sini juga memiliki makna dan konsekuensi ya. Dan dia memiliki apa ini namanya sesuatu yang melekat terutama tentang marwah. Jadi ustadz dan ustadzah itu citra Islamnya kuat, jadi harus bisa menjadi panutan dan memiliki penekanan harus menjaga marwah, menjaga harga diri. Jadi di dalam panggilan ustadz dan ustadzah ini harus dijaga bagaimana seorang guru itu berperilaku Islami di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dia apa ini merusak merusak dari panggilan sakral karena ustadz dan ustadzah di dalam Islam itu cukup sakral ya. Orang yang benar-benar bisa menjadi panutan. Ada beberapa apa itu namanya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai panggilan ustadz ini, yakni jangan mudah untuk diterapkan untuk sebagian orang karena orang yang ternyata tidak pantas untuk dipanggil ustadz itu justru nanti bisa merusak bagaimana
orang lain itu melihat seorang yang memahami agama. Wah, ini yang menjadi eh, apa ini namanya garis bawah terhadap ustadz dan ustadzah. Nah, di sini kita harus senantiasa ya senantiasa mengamalkan agama Islam dan melaksanakan pendidikan itu untuk urusan akhirat, pendidikan untuk ibadah, bukan semata-mata pendidikan untuk pasar. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Pendidikan Islam dijalankan untuk apa yang namanya menanamkan tauhid, meneruskan dakwah Nabi, menjaga keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa. Maka dari itu di SD Islam Amanah Cendekia memilih untuk ustaz dan ustazah ini sebuah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang besar. Semoga semoga ini menjadi eh, catatan untuk kita semua senantiasa kita memperbaiki diri. Jadi menerapkan prinsip belajar yang terbaik adalah mengajarkan sebagai pengajar, di situ kita juga belajar. Seperti itu. Kemudian ada panggilan bapak atau ibu dan bunda memang sangat lokal, ya, local wisdom gitu ya, lebih netral dan ada sikap positifnya tetap bagus untuk hormat kepada orang tua. Nah, ini contoh penggunaan bahasa yang memiliki konsekuensi. Lanjut kepada materi fardu ain dan fardu kifayah. Ini sebenarnya salah satu dari eh, konsekuensi kita menganggap atau melihat ilmu dari perspektif Islam, dari materi yang sebelumnya tadi. Nah, di dalam ilmu yang dibahas dalam dunia Islam, Bapak dan Ibu semuanya, itu ada pembagian fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain biasanya melekat dengan ilmu agama, ilmu syar'i yang dia harus dipelajari setiap muslim. Wajib setiap individu harus belajar. Kemudian fardu kifayah itu gugur atau tidak wajib ketika ada satu satu orang di dalam sebuah masyarakat yang mempelajarinya. Sering kali contoh yang dicontohkan adalah sholat jenazah gitu misalnya. Di dalam sebuah wilayah harus ada orang yang bisa sholat jenazah, tapi tidak wajib untuk semuanya. Tadi beberapa sumber, beberapa referensi mengatakan ilmu dunia, ilmu kedokteran dan sebagainya itu juga masuk fardu kifayah sebagai spesialisasi dari sebuah kemampuan manusia belajar belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu ilmu yang goiru syar'i, ada yang menyebutkan goiru syar'i juga, atau yang menyebutkan ilmu dunia yang bermanfaat. Nah, di sini titik tekannya Bapak dan Ibu semuanya, di SD Islam Amanah Cendekia kita tidak mendikotomi ilmu, ya. Bahwa ilmu itu dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu untuk ibadah kepada Allah. Ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini ada beberapa penekanan. Ada beberapa apa ini namanya setiap jenjang ataupun setiap orang berbeda karena tadi ada konsep fardu kifayah. Ini juga beberapa buku fleksibel Bapak dan Ibu semuanya. Ada mengatakan misalnya ilmu apa ini namanya ilmu kiblat. Ilmu tentang kiblat itu tidak wajib masuk ke fardu kifayah. Tapi ketika orang itu sedang musafir keluar, maka dia wajib belajar ilmu tentang kiblat. Ilmu tentang apa itu namanya arah arah mata angin ini pembahasan di kitab-kitab klasik para ulama. Jadi kita bisa melihat ada fleksibilitas. Ada sebuah tempat di mana dia masuk fardu kifayah, tapi ada sebuah tempat lain dia jadi fardu ain. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya, ini yang paling
yang paling menjadi catatan adalah jangan sampai kaku terhadap ilmu dunia ya ilmu dunia, ilmu akhirat ya ilmu akhirat. Karena sebagian orang itu hanya hanya mempelajari ilmu agamanya saja, yang lainnya tidak penting. Fisika, kimia tidak penting gitu. Ini menjadi persoalan, ada persoalan. Ada seorang alumni syariah yang dia ingin menjadi ahli fikih, tapi dia membenci matematika. Ada itu beberapa ustadz menceritakan dalam wawancaranya, ingin masuk sebagai guru, ditanya dia ingin jadi ahli fikih, tapi dia benci matematika. Tapi kalau dia diminta untuk ngajar matematika, dia tidak mau. Hal ini masih terjadi Bapak dan Ibu semuanya di dunia Islam. Beberapa alumni syariah membenci ilmu dunia. Orang ahli ilmu dunia, profesor, doktor, di ilmu sains, teknologi, nggak tahu agama. Nah, ini menjadi sesuatu yang problem di dalam pendidikan Islam yang ada sampai sekarang. Sehingga ini Bapak dan Ibu semuanya, muncullah bahwa eh, fardu ain dan fardu kifayah menjadi salah satu jembatan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tadi ada irisan sebenarnya, ilmu fikih dan matematika. Padahal di fikih itu ada perhitungan-perhitungan terutama di dalam waris, fikih waris. Bagaimana ketika masuk ke bab fikih waris, di situ ada matematika, ada pembagian-pembagian. Bagaimana nanti kalau hukum itu ditetapkan, tapi dia tidak bisa berhitung, padahal isinya adalah hitungan-hitungan. Nah itu. Nah di sini akan sedikitnya ada 4 hal yang kita ambil pelajaran. Pertama adalah untuk pendidikan anak, ya sepertinya memang yang pas adalah fokus kepada fardu ain. Dengan metode praktik pembiasaan amal, di samping juga perlu dididik tumbuh kembang psikologi dan kognitifnya, karena penting dalam menghadapi masa yang akan datang. Jadi anak-anak kita ajari untuk sholat, untuk wudhu dan seterusnya, berdoa, tapi juga diperhitungkan bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana psikologinya, bagaimana apa ini namanya kepengasuhannya, gitu ya. Karena dalam proses pembelajaran itu, anak-anak itu kalau tidak dikontrol ya luar biasa. Ya. Hal-hal yang bersifat apa ini namanya kebiasaan-kebiasaan hidup terutama ya, kebiasaan main HP itu sangat berpengaruh terhadap kualitas anaknya. Kemudian yang kedua, orang dewasa, ilmu agama dan ilmu umum tidak terpisah dan mengetahui bahwa ilmu agama memimpin ilmu dunia, ya, beradab terhadap ilmu dunia. Kemudian untuk profesi, ilmu agama dan umum untuk ibadah mencari dunia dan akhirat. Ilmu umumnya terutama ini ya, berkaitan dengan profesinya masing-masing. Itu sebagai bentuk dari ibadah, sebagai ahli. Jadi seorang muslim harus ahli di bidangnya. Seorang guru, seorang pendidik harus ahli dalam pendidikan, harus ahli dalam pedagogi. Seorang pengelola harus ahli dalam manajemennya, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen sarana dan prasarana, kemudian belajar public speaking, belajar konsolidasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Itu seorang apa yang namanya pemimpin dan manajemen belajar ke arah situ. Bagaimana eh, menjaga agar lembaga itu tetap berjalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Meninggalkan sistem yang bisa diteruskan oleh apa ini namanya oleh generasi selanjutnya. Itu seorang profesi harus ahli di situ. Di samping ilmu agamanya juga tetap terus, di samping itu dia juga harus tetap mengaji ya. Tidak boleh terpisah untuk tidak belajar ilmu agama. Kemudian untuk orang tua, ini ada fenomena menarik ya. Belajar agama sedini mungkin. Jadi orang tua, karena ada beberapa orang tua yang itu
berpikirnya itu mau mau ngaji, mau ke sholat ke masjid itu karena kalau sudah pensiun. Ini terjadi di kota-kota besar. Kota-kota besar terjadi beberapa apa itu namanya sekumpulan masyarakat yang pensiun itu berbondong-bondong ke masjid atau mengaku hijrah. Jadi kalau ditanya cita-citanya itu apa? Cita-citanya bisa sholat 5 waktu ke masjid dan bermain sama cucu. Ya sebelumnya gimana? Sebelumnya ya sholatnya nggak jelas. Seakan-akan ilmu agama itu di akhir. Nah, ini keliru ya Bapak dan Ibu semuanya. Ilmu agama itu harus sedini mungkin. Belajar agama sedini mungkin dan belajar terus sampai akhir. Belajar terus sampai akhir. Bukan akan sholat ke masjid dan ngaji kalau sudah pensiun. Oke itu ya untuk materi yang bisa disampaikan pada kajian pada malam hari ini. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dari guru ya berarti. Sementara belum. Tidak ada? Belum, Ustaz. Belum ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya Bapak dan Ibu semuanya. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana kita melihat melihat sebuah kemajuan dan juga melihat sebuah realitas pendidikan itu diarahkan kemana. Kita di SD Islam Amanah Amanah Cendekia harapannya kita semua menuju kepada kebesaran Islam, kebesaran Islam di dalam menjalankan pendidikan. Tapi kita tidak menutup tentang kemajuan sains dan teknologi yang maju di zaman ini. Kita juga mengadopsi berbagai macam teori. Teori-teori kita pelajari. Ada mungkin asesmen Cambridge atau apa itu dan lain sebagainya seperti Cambridge dan lain sebagainya itu bisa kita pelajari. Kita pelajari kemudian kita terapkan jika ada kita bisa menerapkan beberapa hal yang positif dari teori itu. Kita tidak tertutup dengan berbagai manajemen ataupun cara pendidikan yang berkualitas gitu ya. Tapi kita tetap bangga dengan kebesaran Islam dan menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.